Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke 867. Nah, hadis dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suht, an-naru awla bih." Ya Ka'ab ibn Ujrah, an-nasu ghadiyan, faghadin fi fikak nafsihi famu'tiquha wa ghadin mubiquha. Ya Ka'ab ibn Ujrah, as-salatu qurban was-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ibnu Hibban bisnadin sahih. Nabi SAW bersabda, berbicara kepada salah seorang sahabat beliau, Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Neraka lebih layak baginya. Maknanya, setiap daging yang tumbuh atau darah yang mengalir dalam tubuh kita yang disuplai dari harta yang haram, maka kata Nabi tidak bisa memasukkan pemiliknya ke surga Allah Ta'ala. Justru neraka adalah tempat yang layak bagi setiap orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik itu zatnya haram atau cara yang dia dapatkan dengan cara yang haram, entah dengan mencuri, korupsi, berjudi dan sebagainya, ya. Atau dia menggunakan uang yang halal, dia punya uang yang halal namun digunakan beli barang yang haram seperti minum khamr dan seterusnya. Maka setiap daging yang tumbuh dan darah yang mengalir dalam tubuh seorang hamba dari hasil yang haram, dari barang yang haram, kata Nabi SAW, an-naru awla bih, an-nar awla bih, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. La yadkhulul jannah, dan tidak akan pernah bisa masuk surga. Oleh karenanya dengan hadis ini cukup bagi kita untuk takut kepada Allah, sangat berhati-hati dari mana kita mendapatkan harta dan untuk apa kita gunakan harta itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu ada dua macam dalam usahanya, yaitu yang berusaha menebus dirinya, maka dia menyelamatkannya, ya. Dan ada pula yang berusaha atau menjual dirinya kepada syaitan, maka menjerumuskannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, salat adalah pendekatan diri kepada Allah dan puasa adalah perisai, sedangkan sedekah atau sedekah itu memadamkan dosa. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita ini ada dua tipe, ya. Setiap kita ini, setiap manusia usahanya ada dua macam kata Nabi. Ada yang berusaha untuk nebus dirinya, berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia menjauhi hal-hal yang haram sekuat tenaga, ya. Dia mencari yang halal sekuat tenaga, maka tipe manusia yang semacam ini dia selamat. Adapun tipe manusia yang berikutnya gampang-gampangan jamaah, menjatuhkan diri dalam yang haram, ya, senang mencari penghasilan yang haram, senang rugiin orang, mendolimi orang, menipu orang, ya, dan billah,
maka orang ini itu menjual dirinya kepada syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja orang tipe yang semacam ini menjerumuskan dirinya kepada neraka Allah Jalla Jalaluhu dan billah. Salat jamaah itu adalah salah satu wasilah perantara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Naam, bukankah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud dalam sholatnya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba kedudukannya dengan Allah adalah ketika dia sujud di dalam sholatnya. Puasa adalah perisai. Saum, orang yang puasa dia banyak memberikan perisai terhadap dirinya. Orang yang puasa sangat jauh dari kata-kata berbuat maksiat. Matanya terjaga, ya, lisannya terjaga, semuanya terjaga dengan puasa itu. Dia ingat kalau dirinya puasa, dia tidak berani berbuat macam-macam. Semakin banyak dia berpuasa, semakin banyak perisai yang dia miliki dan semakin selamat. Adapun sedekah, kata Rasulullah, sedekah itu memadamkan dosa. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fadzakara al-haditsa ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair ala adulluk ala abwabil khair qultu bala ya Rasulullah qala as-shaumu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. At-Tirmidzi bi sanadin hasanun sahih. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Mu'adz bin Jabal ini jamaah sering sekali diajak safar oleh Nabi SAW. Tidak semua sahabat diajak berboncengan sama Rasulullah keluar safar. Di antaranya beberapa sahabat saja. Yang sering dalam hadis adalah Mu'adz bin Jabal, termasuk hadis yang kita amalkan isinya, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu Nabi SAW berdua dengan Mu'adz bin Jabal. Ini Nabi berdua dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, menandakan betapa agung kedudukan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW, kata Mu'adz bin Jabal, berkata kepadaku, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qultu, maka aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah, aku sangat mau. Maka qal sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah beliau sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai. Maksudnya pintu kebaikan pertama adalah puasa. Karena itu adalah junnah, perisai. Bahkan Nabi berikan nasihat kepada para pemuda asyabab yang belum mampu untuk menikah. Ya ma'syara asyabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa saja di antara kalian mampu untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu terjaga matamu, terjaga kemaluanmu. Fa lam tastati' fa 'alaihi bis-shaum. Yang tidak mampu untuk menikah, maka dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu adalah tameng, perisai. Ya, yang pemuda yang belum menikah banyak-banyaknya puasa. Bil khusus di akhir zaman ini jamaah. Kemarin mana menyampaikan kepada antum, mungkin banyak yang tahu ya, yang viral di video itu pengakuan dari seorang dokter genital, dokter kelamin, ya, spesialis kelamin. Dokter wanita ini bercerita ada pasien jamaah usianya 10 tahun, Pak. Pasien usianya 10 tahun sudah berbuat hubungan suami istri dengan teman sekolahnya. Dia 10 tahun, pasangan laki-lakinya umur 13 tahun. Dilakukan di rumah temannya, berempat, 2 pasangan perempuan, 2 pasangan wanita. Dan diperiksa secara medis memang sudah melakukan itu. Dan dia mengaku, awalnya dia sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Ini berita baru jamaah. Yang ini yang kelihatan baru, yang nampak saja. Anda bisa bayangkan kerusakan moral yang ada di bangsa kita ini. Semakin hari beritanya tidak semakin nyaman, semakin meresahkan kita. Ya, ada nasihat hati-hati kalau memiliki anak perempuan. Sebenarnya itu ya, mobil khusus anak perempuan ini proteksinya lebih. Tapi jangan salah, kita harus mendidik anak lelaki kita juga harus benar. Ya, dan Allah memerintahkan kedua-duanya itu. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman, tahan itu pandangannya. Katakan kepada wanita yang beriman, tahan pula pandangannya. Dua-dua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jamaah.
Jadi wong tua ojo terlalu polos sama ya menghadapi anak zaman sekarang. Anda kalau tidak keluar keringat dan darah, hati-hati dalam mengawasi anak. Wabil khusus gampang-gampang nyekelan HP. HP kalau tidak ngontrol HP anak Anda, kiamat sughra sudah. Kiamat sughra. Kita saja yang sudah dewasa jamaah, kalau tidak karena iman kepada Allah, tidak dikasih rahmat Allah Ta'ala, rusak nyekel HP. Kita orang wis berumah tangga, wis tuwek, wis kenal asem uyak kehidupan ini, nyekel HP begano iman, bejat. Apalagi anak-anak yang tidak ada kontrol. Ya, jangan kira cupu anak-anak itu, suhu semua anak-anak sekarang. Hati-hati Anda ya, kalau megangi anak HP, wabil khusus karena alasan sekolah. Yang HP dibawa kemana-mana itu. Anda tahu apa yang mereka lihat? Anda akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak Anda terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Hati-hati. Ya, baik. Kita lanjutkan kata Rasulullah SAW. Puasa adalah perisai dan sedekah melenyapkan kesalahan atau dosa-dosa seperti air memadamkan api. Lihat jamaah dahsyatnya sedekah itu melenyapkan dosa, kesalahan, al-khati'ah, sebagaimana air itu memadamkan, melenyapkan api. Dahsyat sekali sedekah ini. Kita merasa banyak dosa, rajin-rajinnya bersedekah. Ya, rajin bersedekah karena dengan sedekah itu kata Nabi memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air. Subhanallah, semua telah disampaikan oleh Rasulullah. Pintu-pintu kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi, tinggal kita mau melaksanakan apa tidak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Jazakumullah khair, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.